حي على الصلاة. حي على الفلاح. Hari ketiga Muktamar Bastan. Jadi tadi gue baru selesai sholat subuh, terus ada sedikit kajian pagi juga, dan gue berencana untuk nge-gym. Cuman ini barusan nih di sebelah situ pintunya dikunci, gue nggak tahu kenapa, atau mungkin belum buka. Jadi ya kita sarapan dulu kalau gitu. Ada lontong sayur dengan kerupuk warna-warni. Jadi emang alhamdulillah karena makanan Indonesia jadi cukup mengobati rasa rindu dengan tanah air. Bukan begitu? Sudah selesai sarapan. Jadi hari ini saya dan Bu Haji akan berpisah karena untuk akhwat ada sessionnya sendiri, dan untuk ikhwannya juga ada session sendiri. Nah, untuk menghadapi problematika the different cultures and all this, it's prevention. We have to start. Karena kebanyakan itu anak, katanya tadi kan kes-kes yang disampaikan oleh Ustaz Fahmi itu, karena anak kita nggak paham. Dan juga kadang-kadang orang tua they're going to implement their culture, not Islam, right? Jadi ada seorang Pakistan, jadi habis ada undangan pesta di rumahnya itu, si istrinya mau bersihkan rumah, mau sapu, bilang no, you cannot use the broom at night. Culture-nya gitu kan, ya. Nah, oleh karena itu saya ingin okay, and also when you strict from the beginning, the result is good. I almost mentioned to you the story. This happened in our place. The woman was studying in Corvallis University, and then this American interested in her. But every time he tried to touch her, kiss her, he said, no, only my husband. Tidak sesuai dengan sebenarnya ajaran Islam apa, kita kurangi, kita kikis gitu ya. Jadi kita mulai dari pemahaman, dan terhadap anak-anak kita memang perlu sangat banyak tadi tipsnya dari Ustadz Joban. Memang perlu ditanamkan dari sejak kecil sehingga nanti ketika sudah besar sudah ya lebih mudah gitu untuk dipahami didiskusikan gitu, diperbaiki. Mungkin itu saja kita kafirina fi jahannam jami'an. Telah tetap ketentuan dalam Al-Qur'an bila ada nanti sosok-sosok yang seling memelintir ayat dengan mengingkarinya atau mengolok-olok ya orang-orang mempraktekkan ayatnya, maka jangan sertai mereka. Saya balikin dulu ke hadis sebelum ke Qur'annya. Jadi orang-orang ini dia public figure kadang-kadang, atau dia punya otoritas untuk menyampaikan himbauan tertentu, tapi aneh kelihatannya. Ya, kata Nabi saking anehnya, jangankan engkau yang merasa heran, orang dulu pun kalau dengar itu ikut heran juga. Orang dulu pun ikut heran juga.
Abu Jahal, Abu Jahalnya, kalau dengar pernyataan itu demikian, itu bisa ikut heran. Semua agama sama, ya menuju pada Tuhan yang sama, cuma caranya beda-beda. Itu Abu Jahal, Abu Jahalnya itu bisa heran kalau dengar itu. Ya, sebab ketika dia dan beberapa kelompoknya datang kepada Rasulullah mengajukan proposal supaya tidak saling berselisih, kalimat pertamanya adalah ya Muhammad SAW, ikhtalafna, kita memang beda. Tapi jangan sampai perbedaan ini membuat kita berselisih. Gimana kalau gantian aja? Malam ini kami sembah Tuhan kamu, besok-besok kamu sembah Tuhan kita. Maka turunlah surah Al-Kafirun. Qul ya ayyuhal kafirun la a'budu ma ta'budun. Legasi tertingginya lakum dinukum waliyadin. Jadi toleransi terbaik dalam akidah itu zero tolerance. Jangan saling mengganggu. Anda yakini apa yang Anda yakini, silahkan, jangan diganggu. Kami meyakini apa yang kami yakini. Kalau ingin kenal tentang Islam diajarkan, kalau ingin dialog ditampilkan dengan cara yang indah. Tapi jangan saling ikut-ikutan. Jadi kalau ada orang kemudian menganjurkan seperti apa yang Anda sampaikan, itu adalah pembuktian terbaik dari sabda Nabi SAW. Maka kata Nabi, iyyakum wa iyyahum, kumnya untuk kita, humnya untuk mereka. Waspadalah, waspadalah. Dan nah, itu kalau hayya 'alas shalah hayya 'alas shalah hayya 'alal falah hayya 'alal falah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. We are finish our breakfast. Nasi goreng. Gimana sarapannya? Sungguh komentar yang sangat pamungkas. Jadi hari ini breakfastnya nasi goreng. Dan gue mau ngasih tahu, karena kita akan menghadapi winter di Januari ini, ya kan? Di sini gue menemukan penemuan yang sangat luar biasa. Sebuah bahan material yang sangat lezat. Gue nggak di endorse sama Swiss Miss, tapi ini enak banget. Jadi nanti kita cari tahu ya beli di mana. Bahkan ini pendapat pribadi, ini lebih enak dari coklatnya Starbucks atau Dunkin. Mantap. Cocok untuk menemani winter Anda. A few moments later. Nah, ini coklatnya. Nggak tahu ya kalau di Boston belinya di mana nih? Di Target ada nggak? Oh ya, mungkin di Market Basket ada. Atau yang gede di Costco. Ini enak. Mantap. Nasi gorengnya juga mantap. Tapi ini tidak habis. Fahsya itu keburukan yang bersifat dari syahwat. Maaf, zina dan turunannya. LGBT misalnya, homoseksual, lesbian, transgender dan sebagainya, itu dari fahsya. Jadi kalau ingin mencegah pada anak-anak, walaupun mereka banyak beraktivitas, nanti saya sedang riset hadis akhir zaman, intermezzo sedikit. Nanti masa-masa menjelang akhir itu akumulasi keburukan di masa lalu akan bertambah. Kalau zaman umat Nabi Lut itu yang homoseksual laki-laki saja, homo satu. Tapi nanti menjelang akhir-akhir masa menjadi beragam variasi. Sekarang perempuan ikutan, sekarang sudah berubah dari dirinya pada lady boy, ya? Perempuan berubah menjadi laki-laki dan sebagainya. Nah, di tengah situasi itu Nabi memberikan bimbingan. Salah satunya bentengi anak-anak dengan sholat. Bentengi diri dengan sholat. Itu yang akan mencegah pertama dirinya. Ibu bisa merawat anak di dalam rumah, tapi nggak bisa jaga di luar rumah. Titipkan pada Allah.
Seperti Nabi Yakub melakukannya. Beliau di rumah kontrol, tapi kan di luar saudara-saudara Yusuf tidak bisa dikontrol. Tapi menariknya, sedikit saja, supaya memahamkan lebih kuat. Kalau ada 10 musyawarah, 9 memilih A, 1 memilih B. Kira-kira yang diambil putusan di mana? 9. Tapi ini yang terjadi luar biasa. 10 orang rapat, 9 mengatakan betul Yusuf, bunuh Yusuf. 1 mengatakan la taqtulu Yusuf, alqihi fi ghayyabatil jubbi yaltaqithu ba'd as-sayar. Gak usah dibunuh, lemparin aja ke tempat gelap supaya menjauh dari air. Kok bisa 9 mengusulkan yang diambil yang 1? Apa yang terjadi? Karena Nabi Yakub biasa menitipkan anak-anaknya kepada Allah. Terjagalah dengan doa orang tua, dibimbing, dan yang menjadikan anak bisa terjaga salah satu sosok. Ya, wal munkar itu keburukan yang bersumber dari nafsu, akal dan perut. Maaf, korupsi munkar, menipu munkar, berbohong munkar, mencela munkar, berselisih munkar. Tapi kalau Anda sholat masih berselisih, dipertanyakan sholatnya. Karena anak sholat itu masih tercegah. Kalau ada orang sholat korupsi, dipertanyakan sholatnya. Jadi orang kaya tidak mungkin berbuat maksiat. Ya, ada di perusahaan disogok misalnya, Pak ini fee-nya sekian, katakan jari saya ini, jari tahiyah, tidak akan pernah dipakai maksiat. Tapi Pak naik Pak, jadi 10 juta dolar. Sebentar, saya istirahat dulu ya. Nah, ini poinnya. Kenapa sekarang ada orang sholat bertukar sedap? Kenapa ada orang sholat berselisih, saling menjelek-jelekan, bikin hoax, terpecah belah? Ada salah. Dulu Nabi mengajarkan para sahabat sebelum hijrah, tidak dengan zakat, tidak dengan puasa, tidak dengan haji, tidak dengan umrah, tapi dituntun oleh Allah sholat. Hasilnya bagaimana? Cepat saja. Yang laki-laki jangan perempuan. 1, 2, 3. Oke, terima kasih. Gak apa-apa, Susan. Ya, 1, 2, 1 lagi. Boleh Mas, 4, gak apa-apa, 4. Tunggu. Ya, gak apa. Antum tahan di sana, di situ. Ya, di situ aja dulu. Tunggu di situ dulu. Akan saya panggil, tunggu. Sebentar, belum saya panggil. Mundurkan dulu. Tahan di sini Pak, antum di sini. Di sini, sebentar. Mas Yusuf, tahan. Antum sebelah sini, mundur. Geser. Ini 1 imam, dan imam memang 1. Oke, ingat, imam 1 ya. Baik, menghadap ke kiblat sana. Ya, gambarkan kiblat sana ya. Tolong ini garisnya, jadi maju dulu imam. Makmum 1, posisi di mana? Tahan yang lain. Makmum 1. Dan maaf, laki-laki. Straight ya. Oke. Posisi di mana? Lurus. Yakin? Yakin ya? Baik. Lurusin aja, nggak apa. Anggap aja kiblatnya lurus. Ini sudah benar. Ambil posisi paling kanan, boleh menempel. Ya, boleh menempel kakinya, atau boleh berjalak sekitar 1 kepalan, kurang lebih. Boleh lurus ini, sejajar, boleh. Atau imam yang maju sedikit, nah untuk menunjukkan ini imam di makmum. Kalaupun nempel dan sejajar gak ada masalah, yang penting yang paling kanan makmum. Hadisnya dari mana Ustaz? Abu Dawud nomor hadis 1367. Secara singkat ya, Ibnu Abbas pernah sholat di belakang Nabi, sholat malam, ditarik oleh Nabi supaya nempel dekat Nabi sejajar. Ya, ini 1. Kemudian datang makmum yang kedua. Nah, ini posisinya kalau ini sedang berjalan, gak usah nengok, sedang sholat. Ini sedang sholat, tiba-tiba datang ini. Ini namanya apa? Makmum, tapi terlambat namanya apa? Mas Bu. Kenapa antum Mas Bu? Kenapa terlambat? Orang bisa tepat waktu, antum terlambat. Jangan diulang ya. Maju lagi. Antum datang, apa yang dilakukan? Nah, ini dia persoalannya. Tahan sebentar. Apakah begini? Harus tahu ya. Jangan sampai nanti begitu diginikan. Nah, ya. Nah, ini sebetulnya isyarat di hadisnya itu memberitahu bahwa ada makmum baru. Maka berikan isyarat yang membuat makmum samping atau imam memahami ada yang datang. Jadi fikihnya ada yang mengatakan keraskan takbirnya, Allahu Akbar. Ada yang kedua, khawatir dia belum paham, maka berikan isyarat yang ringan yang memberitahu bahwa ayo bergabung. Ya, misal bisa berikan tepukan, ya, atau dicolek, atau belum paham bisa didorong sedikit. Tapi kalau sudah diminta begini, mundur, ya.
Kalau ini kasusnya di sini nggak mundur, imam boleh begini. Masih? Baik, ini mundur. Dah, bagus sekali Pak, terima kasih. Posisi ini yang datang sejajar dengan imam, yang ini tetap sebelah kanan. Datang yang ini. Saya nggak tanya lagi. Waktu kita terbatas masalahnya. Betul nggak di situ? Pikir-pikir dulu. Mau sebelah sana mau situ? Ya. Sebelah kanan. Ayo coba silakan. Nah, yang benar di sini. Supaya cepat. Supaya cepat. Tahan sebentar, baik-baik. Jadi di Islam itu ada keseimbangan. Jangan terlalu miring kanan, jangan terlalu miring kiri. Baik ya? Gabung istiqamah, rapatkan saf, baikkan, tapi poinnya adalah ada keseimbangan kanan dengan kiri. Nah, sekarang mohon izin teman-teman maju sedikit saja. Sedikit lagi, terus lagi. Anggap ini full sana. Full semuanya. Datanglah satu lagi. Antum dari mana ini? Udah mau rokat terakhir udah datang ya. Sini Mas, sini. Nah, ini penuh sampai sana. Ini cuma seorang. Apa yang antum lakukan? Sendirian? Sendirian yakin? Kalau orang sendiri temannya siapa? Nah, ini yang jarang diketahui. Tapi harus diajarkan dulu ilmunya. Kalau belum tahu jangan dipraktekkan. Ya? Nah, kalau dia datang sendirian dan ini penuh, dia boleh berikan isyarat pada yang di depan. Gini. Jadi mundur. Jadi tetap ini ada kebersamaan. Nah, lalu yang ini geser. Nah, imam gak usah nengok, teman-teman. Ya, kan? Kalau ada orang datang lagi, dia masuk lewat sana. Ya, ulang ya, masuk sini. Nah, paham ya? Tapi ingat, ini nggak boleh jadi permainan karena dalam salat. Karena teman saya cerita yang di Tajikistan, pernah ada satu waktu, dia ditepuk, mundur, begitu mundur dia masuk. Paham ya? Oke, jazakallah khair. Bagian terakhir, Mas, sebelah sini Mas. Oke, Pak, menghadapnya ke sini aja. Imam boleh duduk dulu. Nah, makmum sini, makmum hadap sini, semua ngadap ke depan. Jazakallah khair. Ngadap ke depan terus. Lihat sini. Nah, ini kan berdiri ya. Rapat dan lurus. Saya kemarin contohkan saat kita di saf di musalla, perhatikan baik-baik. Dalam berdiri membentuk saf itu suka ada garis. Bapak terutama juga ibu yang diluruskan, rapatkan, luruskan, istaqimu, mohon izin saf, itu kaki bagian belakang, tumitnya. Ya. Walaupun depannya itu boleh, tapi kalau ingin sempurna kelihatan bagus, ka'annahum bunyanun marsus, rapi, itu bagian belakang tumitnya. Kalau Anda luruskan bagian tumitnya, silakan menghadap ke sana, kaki bagian belakang luruskan dengan garis, Pak. Nah, bagian belakangnya. Nah, kalau saya pegang agak maju ya, maju, up. Maju, up. Mundur dikit yang ini, up. Nah, udah, up. Maju dikit, maju supaya lurus, maju, up. Mundur dikit, nah, dikit lagi maju, up. Nah, perhatikan lihat sini, ukuran kaki beda-beda, ya, 42, 41, 40, misalnya dan seterusnya. Lihat sini, kalau yang belakang itu diluruskan, bahunya sejajar. Tapi kalau yang depan yang diluruskan, silahkan Anda mundur, luruskan kaki bagian depan jarinya dengan garis. Lihat. Tuh, ada yang offset, ada yang ke belakang, ada yang ke depanan, gak lurus. Bergelombang. Nah, ini salah satu rahasianya. Terlihat seperti sederhana, tapi baik. Apa maknanya? Kalau Anda ingin istiqamah dalam kehidupan, cari lingkungan yang baik. Tapi jaga erat silaturahim dengan kuat. Saling menguatkan, saling menempelkan, dan saling menjaga dalam kebaikan. Batas rapat yang gak harus rapat begini, sehingga susah bergerak. Kata Nabi, jangan sampai juga Anda rapat tapi sulit bergerak, takbir susah. Ya, yang nyaman silahkan, yang penting menjaga saf. Saya tutup dengan terakhir, silahkan duduk dulu, saya akan akhiri. Kalau ada sesi We love Allah and we know He loves us too. Won't you
dari high five. kelas madrasah, dari Good. usia termuda High five. sampai Very usia good. 11 Yes. tahun. Insya Allah jadi calon Great. musik semua ya. Good job guys. Wow. Next year. Ibrahim alaihissalam because he is Khalilullah. Datanglah ke Ibrahim alaihissalam karena beliau adalah kekasih Allah. So they come to Ibrahim alaihissalam and ask syafaat. Ya Khalilullah, berikan kami syafaat. Maka apa kata Ibrahim? Lastu laha. Saya tidak memiliki syafaat. I have no syafaat. Go to Musa alaihissalam because he is Kalimullah. Datanglah ke Musa alaihissalam karena Musa adalah Kalimullah yang sering diajak ngobrol sama Allah. So mereka datang kepada Musa alaihissalam minta diberikan syafaat. Kata Musa, lastulah kita bila Isa alaihissalam. Come to Jesus Christ because he is Rasulullah. Datang ke Isa alaihissalam karena beliau adalah Rasulullah. So they come to Isa alaihissalam. Apa kata Isa alaihissalam? Lastulah. I have no syafaat. I don't have syafaat. Go to Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Pergilah ke Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Lalu mereka datang ke Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. So they come to the Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam for syafaat. Faqala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, ana laha. Ya akulah yang ditetapkan oleh Allah untuk memiliki syafaat. Yes, Allah chose me to be syafaat to all of you, to give syafaat to all of you. So the Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam come to Allah subhanahu wa ta'ala for syafaat to his ummah. Maka Nabi Muhammad SAW datang kepada Allah untuk meminta syafaat pada umatnya. Tapi yang menarik, di antara sekian orang yang kecil menunggu proses itu, ada orang-orang yang tenang saja. Nah, hikmah, nunggu proses itu. Siapa mereka? Sabahatun yudhilluhumullahu fi dhillih la dhilla illa dhilluh. 7 golongan yang dilindungi oleh Allah Subhanahu wa taala di balik kegembiraan dan dahsyatnya kiamat. Dahsyatnya hisab. Di antara mereka rajulani tahabba fillah. Orang-orang yang saling mencintai karena Allah. Orang-orang yang saling mencintai karena Allah. Dia mengajak kebaikan supaya orang dekat dengan Allah. Dia mengingatkan jangan berbuat salah supaya tidak menjauh dari Allah. Dan mereka menjaga kebersamaan itu untuk selalu dekat dengan Allah Subhanahu wa taala sepanjang hidupnya sampai mereka diwafatkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Saya melihat bahwa event muktamar ini insya Allah akan menyatukan kita dengan cinta kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka mohon jaga cinta itu. Jangan tetapkan hanya di muktamar ini saja. Lanjutkan. Walaupun kita mesti berpisah ke berbagai tempat, jadikan untuk saling mengingat. Kalau sedang turun semangat kita, ingat momen-momen itu lagi. Bayangkan wajah-wajah ustaz-ustazah yang seringkali memotivasi kita dalam kebaikan. Sebagian ulama kalau sedang turun gerahnya, kadang datang ke tempat ulama lain hanya untuk melihat wajahnya saja, lalu kembali lagi dan kian kembali. Sekarang Anda bisa dapatkan di handphone Anda yang sudah ambil gambarnya. Anda bisa kaji kembali di rekaman-rekaman kajian yang direkam bahkan di radio website. Buka kembali, lihat kembali, charge kembali, make a new motivation for all of us. And insyaAllah, if we are leaving today and moving to the different places, insyaAllah we'll still remember for Allah Subhanahu wa ta'ala. And we can remind every single of us, bi'idhnillah, Allah will bless us and bring us Jannah insyaAllah. Udah selesai untuk acara Muktamar tahun 2022 ini di Boston. Alhamdulillah semua berjalan dengan lancar, banyak ilmu yang didapatkan, dan juga alhamdulillah bisa ketemu orang Indonesia di sini dari seluruh US. Dan ya, alhamdulillah sangat bersyukur bisa berada di forum ini. Terima kasih untuk seluruh volunteer,
seluruh komite atau panitia yang menyelenggarakan acara ini. Semoga uh, lancarnya acara ini dan juga banyaknya kebaikan di acara ini bisa menjadi amal jariah untuk para panitia di semua fasilitator yang menyelenggarakan acara ini. Oke, jadi kita mau balik lagi ke Boston pagi ini. Oke, thank you yang udah nonton. See you in the next vlog. Bye. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.